channel. Akhirnya kita ketemu lagi di awal bulan Oktober ini. Wow. Seneng banget aku tuh bisa ketemu kalian semua. Oh iya guys, aku tetap mau ngingetin ke kalian semua, tetap jaga kesehatan dan taati protokol yang ada. Walaupun sampai hari ini pun kita masih harus ngelakuin PSBB, nggak apa-apa. Tapi kita tetap harus semangat ngejalanin semua aktivitas kita di awal bulan ini. Nggak apa-apa guys, 2020 itu sebentar lagi, tinggal ngitung bulan lagi udah akan berakhir. Walaupun 2020 kalian itu cuman hanya di rumah dan ngelakuin aktivitas seadanya di rumah, nggak apa-apa. Kita tetap harus semangat, tetap harus bersyukur karena sampai hari ini kita masih bisa sehat walafiat, masih bisa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yeay. Jangan ngeluh-ngeluh, jangan sedih-sedih, kita tetap harus semangat. Oke, aku mau ucapin terima kasih banyak sebelumnya buat semuanya yang udah nge-request di DM aku dan juga nge-email aku dan juga sudah berkomentar di YouTube channel aku. Terima kasih banyak banget, aku apresiasi buat kalian semua yang sudah support channel aku. Dan yang belum, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Bener-bener aku butuh banget komentar kalian, like kalian, dan semuanya. Komentar apalagi buat ngebangun channel YouTube aku supaya lebih baik dan berkembang lagi. Oke. Hari ini aku mau ngapain sih? Ya kan, bajunya udah kayak hitam-hitam, mau kayak nyelawat. Aku tuh sebenarnya lagi berduka banget karena beberapa minggu sebelum bulan Oktober ini kita sudah menemui beberapa kasus-kasus yang sangat memprihatinkan diriku sendiri sebagai seorang wanita. Kenapa aku bilang begitu? Karena ini yang menjadi korban adalah wanita. Wanita lagi. Iya guys, jadi bulan September lalu, tepatnya tanggal 13 September dan 15 September sempat terjadi dan viral banget, diperbincangkan di halayak publik. Itu rame banget sejagat maya, semuanya udah baca pasti ya, dan aku juga udah dengar dan kalian udah nge-request, terima kasih banyak. Ini masalah pencabulan, tindakan asusila yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang bikin waspada masyarakat Indonesia di kala wabah yang kayak marak begini. Kayak semacamnya gitu ya, kayak seandainya lo bilang hukum gak tegak-tegak, sebenarnya bukan salah hukumnya gitu loh. Kalau lo bilang ini salah hukumnya, enggak, kita tuh tergantung ya, penegak hukumnya sendiri itu nyeleneh atau bisa diajak dengan aturan yang ada gitu loh. Kalau pejabat hukumnya modal kayak gini nih, yang kerjaannya cuman nyari kesempatan dalam kesempitan, ya itu nggak bisa dibilang pejabat hukum gitu loh. Ya, ujung-ujung paling ya dicopot jabatan, ya kan, dipenjarakan. Itu akan emang membuat efek jerah bagi si pelaku. Iya, tapi kalau dia sadar, kalau enggak sama aja kan. Terus gimana dong sama korbannya? Gue selalu bilang berkali-kali, yang gue pertanyakan itu, ini tuh sebagai ini loh, sebagai pandangan kita ya, sebagai wanita. Gue wanita, terus gue juga belajar hukum. Terus gue kayak mikir, efek jerah bagi pelaku adalah penjara dan ditahan supaya dia mikir, ya kan? Terus sebagai orang yang merasa jadi korban, gimana rehabilitasi aja kadang nggak cukup, masih ada traumatik sedikit gitu loh buat kita wanita. Jadi emang sebenarnya ini nyangkut banget sama undang-undang yang kayak pungkas, yang masalah-masalah viral, masalah undang-undang wanita, ya kan. Kemerdekaan kita tuh masih terjajah gitu loh sama manusia-manusia kayak begini gitu loh, yang bikin enak dunia, yang kayak lo
berpikirlah logika ya, yang ngelakuin ini tuh ternyata orang-orang pejabat gitu loh. Pejabat itu sendiri yang punya wewenang atas hal-hal ini, kayak kepolisian, dokter gitu, walaupun hanya oknum-oknum tertentu. Tapi kan kayak ngelihatnya miris ya, dokter, kepolisian, dokter apalagi nih. Lo bayangin deh ya, bayangin, pikir nih, pikir ya, sebagai dokter udah kerja capek, udah sekolah tinggi-tinggi, terus lo kayak begini, malu dong. Terus lo bayangin tuh tenaga medis di luar sana yang udah berjuang sekuat tenaga buat ngebantu memulihkan negara kita dari virus corona COVID-19 ini. Lo malah nyeleneh, kurang ajar kayak gitu ya, ngelakuin pencabulan yang gak senonoh buat orang-orang. Udah ngelakuin pencabulan, ngelakuin penipuan, dan syukurnya udah ketangkep, ya kan? Tapi bener-bener tega banget, teganian, bener teganian, gak ngelihat perjuangan tenaga medis yang lainnya. Mana apresiasi lo gitu sama diri lo sendiri? Nggak ada apresiasi gitu, lo sekolah capek-capek gitu, tapi lo ngelakuin ini semua. Stupid boy, gila. Oke, aku mau mulai aja langsung beritanya. Tepatnya pada tanggal 13 September 2020, benar-benar terjadi sebuah tindakan asusila pencabulan yang dilakukan oleh seorang dokter terhadap pasien rapid test di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi pasien ini sempat nge-tweet berisik di Twitter dan sempat booming, dan sangat booming sekali pada hari itu. Dan ternyata berita ini memang dibenarkan oleh direktur bandara yang ada. Ternyata benar ada salah satu oknum dokter yang melakukan pencabulan. Bukan hanya pencabulan, tapi dia juga melakukan penipuan terhadap korbannya, karena korbannya ini dimintai uang senilai 1 juta sekian. Itu benar-benar nyesek banget, banget, karena udah dicabulin, ya kan? Ditipu lagi, ya Allah, subhanallah, astagfirullahalazim. Manusia macam apa kamu itu, ya kan? Aduh, kadang gue bilang yang salah itu bukan aturannya, yang salah itu adalah orang yang nggak mau matuin aturannya gitu loh. Yang salah itu bukan semua penegaknya gitu. Yang salah sebagian orang, tapi malah yang kena semuanya gitu loh, karena statusnya itu sama sebagai misalkan penegak hukum atau sebagai misalkan dokter. Itu kalian samain gitu, padahal yang salah cuma satu. Oke, kalian bisa baca langsung dan bisa dengerin video ini tentang masalah yang beredar, yaitu kasus pencabulan rapid test yang dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta. Cekidot. Memang beredar di media sosial. Kemarin kami sudah cek, yang mengedarkan bahkan menjadi korban pelecehan terhadap oleh oknum dokter katanya. Ya. Nah, kalian udah lihat kan itu videonya? Dan ternyata dengan sekuat tenaga, gencar-gencarnya polisi juga bener-bener apresiasi buat masalah kasus ini. Akhirnya mereka menemukan si pelakunya dan sudah ditangkap pelakunya ini.
ya kan? Gue tetap harus balik lagi nekanin gini ya. Kalau soal pelaku, efek jerahnya pasti ujungnya penjara, penjara dan penjara. Tapi kalau gue bilang efek korbannya itu, traumatiknya itu dikasih dengan cara apa, dilakuin dengan cara apa supaya dia bisa lebih baik gitu loh, biar nggak trauma dengan keadaan yang pernah dia alami seperti itu yang gue pertanyakan. Sementara di sini aja masalah kayak buat kayak ke psikolog, biaya ke psikolog, buat kayak rehabilitasi supaya bisa nenangin otak dengan traumatik itu kadang-kadang aja gak murah buat bayarnya ya kan, terus gak ada yang nanggung dengan kejadian seperti ini. Cuman paling si pelakunya dipenjarain, itu doang yang gue pikirin sampai hari ini. Makanya kesejahteraan buat keperempuan itu, kemerdekaan untuk hak-haknya itu bener-bener dibutuhin, bukan hanya sekedar omongan belaka, tapi emang bener-bener harus ditegasin, karena efek mentalnya itu lebih buruk daripada efek fisiknya. Secara fisik oke lah, nggak mungkin parah gitu, nggak kenapa-napa, paling gimana dipegang-pegang kan, tapi kan traumatik mentalnya itu jadi keganggu, jadi ketakutan, jadi waspadanya itu berlebihan. Itu gimana buat menanganinya, itu yang gue pertanyakan gitu loh, sampai gregetan aja gitu loh. Ya gue gak nyalain ya kan, oknum ini emang salah, oknum ini gitu, nggak bisa disamaratain kayak si ini salah, si orang salah, si ini salah, enggak. Tapi tetap yang gue tanyain itu, ya kan. Wow. Dan pada hari itu 7 hari setelahnya akhirnya polisi menangkap si pelaku itu. Pelaku ini diganjar oleh pasal berlapis, yaitu pasal 378 KUHP, yaitu penipuan yang ia lakukan terhadap korban, karena dia malak gitu loh, kayak malak si korban dengan sekian juta. Gila, udah nyabulin lo malak lagi, sakit kali otak lu ya. Terus abis itu dia juga dijatuhi pasal berlapis, pasal 284 KUHP dan juga pasal 287 KUHP. Kenapa gitu? Kan ini pencabulan ya kan, jatuhnya itu udah ngerendahin harkat dan martabat manusia dan juga wanita. Itulah yang benar-benar harus dijaga. Kalau orang bilang wanitanya gini, otak lo aja yang mesum, ya kan? Gitu. Sekolah tinggi-tinggi buat apa kalau kita nggak punya attitude, nggak punya etika gitu loh. Mikir gitu loh. Kadang-kadang gue nggak bisa bilang gue sebagai wanita nggak ngebela wanita, tapi kalau lu sebagai laki-laki pintar dan punya otak, logika dipakai, nggak hawa nafsu yang dipakai, nggak mungkin ngelakuin kayak gitu, ya kan? Itu aja sebenarnya. Udah. Dan polisi sudah menetapkan itu, tersangka itu akhirnya sudah dimasukkan ke penjara. Agar lebih jelasnya kalian bisa saksikan video ini. Check it out. Twitter yang cuit di saudari pelapor LHI ya, di Twitternya itu sempat ramai menyatakan bahwa ada satu perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh petugas di bandara, petugas pada saat pelaksanaan rapid test, dan juga dilakukan penipuan sebesar 1,4 juta. Ini sempat ramai. Jadi pelaku sudah berhasil kita amankan, inisialnya adalah FY. Pada tanggal 25 kemarin kita amankan di salah satu kabupaten di Sumatera Utara, di Kabupaten Balige, Samosir di Sumatera Utara. Dan sekarang kita sudah lakukan penahanan yang bersangkutan karena memang kita bersangkakan di beberapa pasal yang ada, ya,
sesuai dengan cuitan berdasarkan hasil keterangan daripada pelapor sendiri, kemudian ada beberapa saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan, saksi ahli, dan yang bersangkutan juga FY ini sudah kita lakukan pemeriksaan. Nah itu kan, udah kalian baca, kalian udah pahamin, penegakannya sudah dengan seperti itu. Tapi gue tetap kekeh, gimana buat nyelesain masalah ketraumatikan di korban, itu aja. Dan yang kedua, next video adalah masalah lagi tentang pencabulan. Heran ya, manusia-manusia ini gak ada kapok-kapoknya. Masalah pencabulan yang dilakukan oleh seorang polisi di Pontianak, Kalimantan. Jadi si polisi ini mencabuli ABG di hotel. Jadi sebelumnya itu ini nih, kalian baca ya, ini ya, oke. Dan ini itu adalah yang bener-bener ngeri sebenarnya kalau aku bilang. Jadi ini itu nyari kesempatan dan kesempitan lagi sih kalau gue bilang, karena si polisi ini tuh nilang 3 cewek yang naik motor goncengan ya kan di jalan lalu lintas. Nah ketangkep lah nih si cewek-cewek gadis-gadis ABG ini nih, karena bertiga naik motornya. Udah ditilang, dibawa ke kantor polisi harusnya kan, ini enggak, diajak ke hotel. Di hotel ternyata ini si oknum polisi kurang ajar, mencabuli si gadis-gadis itu. Makin panas kepala ya. Gimana ya, ini PR banget buat kalian anak-anak pidana, buat semuanya, buat pihak-pihak kepolisian dan pihak-pihak penuntut jaksa dan juga pihak-pihak hakim dan juga pihak-pihak penegak hukum. Kalian benar-benar ini adalah sebuah masalah kecil yang kalian anggap kecil akhirnya besar-besar lagi. Kalian emang benar-benar harus negakin ini gitu, buat 3 tahun ke depan jangan sampai ada kejadian yang model gini lagi ya. Abstraksinya kita yang pasti disalahin gitu loh sebagai penegak hukum. Kok ada nih model kayak gini nih. Contohnya polisi ya. Nah, polisi yang emang disegani akhirnya malah warga itu jadi nggak percaya lagi karena polisinya model begitu gitu. Jadi banyak warga atau masyarakat yang akhirnya kalau ditilang kayak nggak percaya cuma gara-gara masalah kayak gini. Itu tuh ya, bener-bener sih tragis banget kalau gue bilang dengan hal semacam ini. Teganian gitu loh manusia-manusia ini ya kan. Nggak kepikiran kalau nantinya lo bakal rugi sendiri gitu, dicopot jabatannya, terus dipenjarakan. Polisi yang biasanya nangkep maling, polisi yang biasanya nangkep orang-orang jahat malah jadi penjahat. Kesel jadinya ya kan. Balik lagi, pengen banget deh segera dan sebaik-baiknya mungkin untuk dewan-dewan rakyat di sana, DPR, tolong dengarkan jeritan-jeritan wanita-wanita di seluruh Indonesia tentang hal-hal yang semacam ini. Keadilan kita itu perlu banget ditegakkan. Kita sampai hari ini belum ngerasa merdeka dengan cara-cara manusiawi yang model kayak gini, yang laknat-laknatnya nauzubillah min dzalik. Kesel jadinya. Terus kadang-kadang kita yang disalahin, bajunya kayak gitu, lagian dananya gitu menor, begini begitu. Kesal nggak? Yang disalahin korbannya, jadinya yang salah korbannya. Gara-gara dia pakai bajunya kebuka, gara-gara pakai bajunya ketat, gara-gara dananya menor. Ini mah masalahnya bukan masalah bajunya, bukan masalahnya nafsu lu. Sebagai lelaki otaknya kalau pinter, punya logika, punya iman yang kuat, nggak kayak gitu. Ngaco deh, makin ngaco gitu.
sedih banget. Dan gue berharap banget ya buat teman-teman gue, buat kita, angkatan kita, buat kakak-kakak kelasku yang tersayang ya, sebagai penegak aparat hukum nantinya, tolong apalagi yang anak pidana, tolong banget, gue minta tolong sama kalian semua, tolong adili seadil-adilnya, manusiawi yang kayak model binatang ini ya. Terus juga gue minta tolong banget, bukan kasihani masalah korban-korban ini, bukan dikasihani, tapi dengar jeritan-jeritan mereka, perbaiki lagi lah keadaan traumatiknya, hilangkan keadaan traumatiknya. Itu yang gue pengen. Jangan sampai si korban ini malah makin ngenes, makin nangis, makin gak punya hak buat berpendapat, malah disalahkan. Tolong ya anak-anak pidana, aku minta tolong banget sama kalian semua, please, tolong dengarkan ini ya. Untuk lebih jelasnya masalah ini bisa kalian dengarkan di video berikut ini. Check it out. Anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Pontianak, Kalimantan Barat, diduga mencabuli gadis berusia 15 tahun yang melanggar lalu lintas. Bukannya ditilang, korban justru diajak ke sebuah hotel dan dicabuli oleh oknum polisi tersebut. Saat dikonfirmasi, pihak kepolisian juga membenarkan bahwa anggota yang melakukan tindak pencabulan adalah anggotanya berpangkat brigadir. Kapolresta Pontianak Kombes Pol Komarudin juga turut membenarkan adanya laporan dari masyarakat terkait pencabulan tersebut. Komarudin menuturkan anggota itu berpangkat brigadir dan sudah diamankan sesaat setelah dilaporkan, Selasa 15 September 2020 malam. Pelaku diduga melakukan tindak pidana kejahatan seksual dan disiplin anggota. Jadi kalian tadi udah lihat kan cuplikan video yang terakhir tentang masalah si ABG yang dicabuli polisi. Nah, itu udah aku kasih tanggapan aku tentang masalah ini. Aku benar-benar berharap banget sama anak-anak pidana, terutama sama orang-orang yang ada di keadilan sana, di pengadilan, untuk mengadili tentang kasus-kasus semacam ini dan sebagainya. Tolong dengarkan apresiasi juga buat mereka yang ngerasa jadi korban. Jangan salahkan korban cuman karena sepele gini. Kita sebagai perempuan juga pengen dapetin hak yang sehak-haknya, itu bener-bener ngejamin kemerdekaan kita, gak cuman direcehin seperti ini. Dan bener-bener mohon banget jangan salahkan keadaan karena bajunya, karena penampilan fisiknya, karena make upnya atau segala macam, jadi korbannya yang disalahkan. Jadi tolong dengar jeritan-jeritan kita. Kita hanya ingin dihargai, bukan dijatuhkan ya. Jadi sekali lagi buat dimanapun yang berada, sebagai wanita kita tetap harus jaga diri kita sebaik-baik mungkin. Kalau ada hal-hal yang mencurigakan, yang sepertinya akan merugikan kita, kita tetap harus waspada, jauh-jauh. Kalau bisa kita minta bantuan dan pertolongan. Dan untuk lembaga-lembaga hukum, kalau misalkan ada wanita-wanita yang seperti ini, dengan keadaan seperti ini, tolong dibantu dan dituntut orang-orang yang melakukan hal-hal semacam seperti ini. Ini benar-benar miris banget di tahun 2020 yang kian benar-benar parah dengan keadaan virus COVID-19 ini. Masih banyak orang-orang yang segitu jahatnya dengan memanfaatkan keadaan. Aku berharap banget masih banyak orang-orang yang lebih peduli dengan keadaannya seperti ini. Kita tetap harus banyak berjuang buat kehidupan kita ke depannya. Jangan ngeluh-ngeluh ya guys. Walaupun 2020 tinggal beberapa bulan lagi, kita tetap harus ngejalanin hari demi hari yang kita lewatin. Tetap semangat, tetap bersyukur karena sampai hari ini kita masih bisa bernafas dan hidup dengan keadaan yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk berdoa terus ya.
Dan untuk semuanya yang ngerasa dirugikan, korban-korban ini, semoga cepat sembuh dari rasa sakit hatinya dan traumatiknya bisa terobati, dan semoga orang-orang yang semacam ini sudah tidak ada lagi di tahun-tahun kedepannya atau di bulan-bulan kedepannya atau minggu-minggu depannya. Amin ya robbal alamin. Semoga niat-niat jahat, orang-orang jahat dijauhi dari orang-orang di muka bumi Indonesia ini, di Ibu Pertiwi ini. Jadi terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah support channel aku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena subscribe gratis. Terima kasih. See you for watching and see you buat semuanya. Thank you for watching and see you. Bye bye. Sampai ketemu di next video berikutnya. Jangan lupa komen-komen dan kasih masukan di kolom komentar YouTube aku, dan juga kalian bisa DM di Instagram aku ini SYEEFAKARIMA, atau juga kalian bisa langsung nge-request di Gmail aku di ini di @sipakarima@gmail201@gmail.com. sorry salah. Oke, kalian ya bisa dicek dulu ini. Terima kasih untuk waktunya dan see you next week. I love you.